Kan ada tuh cerita tentang 3 orang yang lagi touring, kemudian terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam sebuah gua kan. Kemudian jatuhlah sebuah batu besar menutup pintu gua, mulut gua. Akhirnya mereka sadar, wah kita nggak akan selamat nih. Satu-satunya yang bisa buat kita selamat adalah kita duduk berdoa kepada Allah. Karena mau ngedorong batu nggak mungkin, nyari jalan lain mentok. Duduklah mereka bertiga berdoa kepada Allah. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang udah sepuh. Ayah dan ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dan saya selalu berbakti kepada keduanya. Bahkan saya tidak pernah mau memberikan susu dari ternak saya kepada keluarga saya atau kepada siapapun sebelum saya memberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Jadi gak mau dia ngasih susu itu kecuali ke orang tuanya dulu baru keluarganya. Suatu malam orang tuanya minta susu, udah disiapin, dia peras susu ternaknya, pas mau dikasih ke orang tuanya ketiduran. Dia biasanya kalau udah ngasih ke orang tuanya, baru dia ngasih ke keluarganya, istrinya, anaknya. Kali ini orang tuanya minta susu, pas udah mau dikasih ketiduran. Akhirnya dia tunggu di sebelah orang tuanya yang tidur sampai mereka bangunnya subuh. Dia berdiri sambil megang susu. Kenapa? Dia nggak mau nanti orang tuanya tiba-tiba bangun manggil dia untuk 2 kali. Dia nggak mau orang tuanya memanggil dia 2 kali. Dia hanya dia pengen sekali manggil udah ada. Sehingga kalau misalnya nanti orang tuanya bangun, dia langsung memberikan susu. Dia tungguin megang susu sampai subuh. Kebayang nggak dari habis Isya megang susu berdiri sampai subuh demi ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan resikonya apa? Resikonya pegel. Resiko yang lain apa? Resiko yang lain dia tidak tidur semalaman. Resiko yang lain dia tidak memberikan susu itu kepada istri dan anak-anaknya yang juga membutuhkan demi mendahulukan orang tuanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho, engkau menerima kebaikan saya itu, birrul walidain, amal soleh saya itu, karena dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah. Terbuka pintu itu sedikit, mulut gua, batu itu bergeser. Tapi belum bisa keluar orang. Orang yang kedua berdoa lagi, ya Allah, saya punya sepupu, cantik, saya suka sama dia, tapi dia nggak perhatian sama saya, dia cuek sama saya, dia kayak biasa aja sama saya. Sampai suatu saat dia butuh saya, dia pinjam duit 150 dinar, saya bilang saya akan bayar dengan syarat kamu mau tidur bareng dengan saya. Akhirnya saya pinjamkan 150 dinar, sebelum saya menidurinya, dia mengatakan, ya fulan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya saya sadar, saya pun lari meninggalkannya karena saya tidak mau terjebak dalam perbuatan zina, karena saya takut kepada engkau ya Allah. Seandainya engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan itu kecuali takut kepadamu ya Allah. Takut ya, cinta, takut, berharap itu semuanya bagian dari iman, gak usah dibenturkan. Karena takut kepadamu ya Allah, maka selamatkan kami. Bergeser lagi itu batu besar. Tapi belum bisa keluar orang. Yang ketiga berdoa, ya Allah, saya punya pekerja, saya punya pegawai yang suatu saat pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, belum mengambil gaji. Lalu gaji itu saya kembangkan, saya berdayakan sampai bisa membeli ternak yang banyak, memenuhi lembah, onta, kemudian domba, dan segala macam. Tiba-tiba dia datang, Tuhan saya pengen mengambil gaji saya katakan gaji kamu itu semuanya. Tuhan jangan bercanda, gaji saya nggak sebanyak itu. Ya memang, tapi sudah saya kembangkan menjadi berkah dan berkembang. Maka itulah semua hasilnya. Lalu dia mengambil semua ternak-ternak itu dan tidak menyisakan satupun untuk saya. Kalau engkau ridho ya Allah, selamatkan kami. Bergeser lagi batu itu dan mereka bisa keluar. Ini kalau Allah menerima kita teman-teman.